Media Malaysia sebut dua pemain keturunan timnas Indonesia jadi incaran Kuala Lumpur City. Apakah KNVB dan Ronald Koeman buru-buru amankan Pascal Struijk yang dirumorkan gabung timnas Indonesia? Punya kualitas untuk abroad ke Eropa, 3 pemain timnas Indonesia jadi sorotan media asing. Omongan coach Justin terbukti tentang Rafael Struijk, sang striker dinilai tak cocok di timnas Indonesia. Jelang debut di timnas Indonesia, Emil Audero tiba-tiba dapat julukan baru dari media Jepang. Media Vietnam ikut soroti pertemuan pelatih kiper timnas Indonesia dengan Cyrus Margono. Media Malaysia sebut dua pemain keturunan timnas Indonesia jadi incaran Kuala Lumpur City. Menurut sumber, pasukan KL City sedang menyusun rencana besar untuk musim baru. Bunyi tulisan media Malaysia, Harian Metro. Mereka sedang giat merekrut dua pemain berdarah keturunan Indonesia, ungkap media tersebut. Sumber yang sama menyebut kualitas menjadi alawan utama KL City tertarik untuk mengincar pemain keturunan timnas Indonesia. Para pemain ini diyakini bisa membantu tim untuk tampil lebih baik musim depan. Yang pasti, pemain tersebut bukan cuma untuk daya tarik, tetapi juga punya kualitas dan bisa membantu KL City, tulis laporan tersebut. Selain kualitas, daya tarik agar para penonton datang ke stadion juga jadi salah satu alasan utama. Banyaknya supporter timnas Indonesia yang bekerja di Malaysia diyakini bakal lebih tertarik untuk datang ke stadion menyaksikan pertandingan dengan kehadiran penggawa skuad Garuda. Di Kuala Lumpur ini banyak supporter timnas Indonesia yang mencari rezeki. Jadi kehadiran dua pemain timnas Indonesia itu diyakini dapat menarik kehadiran penonton di stadion, tutup Harian Metro. Fans timnas Indonesia memberikan respons menohok soal kabar ketertarikan KL City untuk mendatangkan dua pemain keturunan timnas Indonesia. Terlebih ketika mengetahui salah satu alasannya adalah menarik penonton untuk lebih banyak datang ke stadion. Jangan rekrut pemain Indonesia untuk semata agar full stadium dengan alasan banyak warga Indonesia di Kuala Lumpur, tulis salah satu netizen Indonesia. Apakah KNVB dan Ronald Koeman buru-buru amankan Pascal Struijk yang dirumorkan gabung timnas Indonesia? Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, dan pelatih Ronald Koeman diprediksi tak mau kehilangan Pascal Struijk yang dirumorkan sedang diincar oleh timnas Indonesia. Pascal Struijk mengantarkan Leeds United naik ke kasta tertinggi sepak bola Inggris atau Premier League. Kepastian ini didapat usai Leeds United berhasil menang telak 6-0 atas Stoke City pada lanjutan Championship. Pada musim ini, Pascal Struijk memang menjadi salah satu pemain kunci The Peacocks dalam mendapatkan tiket promosi ke Premier League. Pemain berusia 25 tahun tersebut mencatatkan 38 penampilan di seluruh kompetisi dan berhasil mencetak 5 gol untuk Leeds United. Dengan demikian, Pascal Struijk berpotensi menjadi pemain dengan darah Indonesia kedua yang bermain di Premier League setelah Jordi Amat. Sebagai persiapan timnas Indonesia di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert mulai memantau pemain. Bersama staf kepelatihan Garuda, pelatih asal Belanda ini menyaksikan penampilan beberapa pemain abroad timnas Indonesia. Menariknya, Patrick Kluivert sempat bertemu dengan Pascal Struijk pada pertandingan Leeds United melawan Oxford United. Banyak yang menduga ex-bintang Barcelona itu bertemu Pascal Struijk agar mau bergabung dengan timnas Indonesia. Jika benar, kehadiran Pascal Struijk akan menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia yang sebelumnya sudah diisi Jay Itzes dan Maes Hilgers. Pascal Struijk bisa bermain untuk 3 tim nasional karena memiliki darah campuran, yaitu Indonesia, Belanda, dan Belgia. Sampai saat ini, dia memang belum memutuskan untuk bergabung dengan tim nasional yang bisa dipilihnya. Pada 2022 lalu, Pascal Struijk menegaskan bahwa tujuannya adalah bermain untuk Belanda meski ada peluang berseragam Belgia. Saya telah membuat pilihan saya jelas. Saya ingin bermain untuk tim nasional Belanda, katanya kepada Viaplay dikutip dari Voetbal Premier. Dengan promosinya Leeds United ke Premier League musim depan, peluang Pascal Struijk untuk merumput bersama Oranje semakin terbuka lebar. Dia akan lebih mudah untuk dipantau pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, karena bermain di level elit sepak bola Eropa.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Pascal Struijk pada akhirnya tidak akan menerima ajakan dari PSSI untuk dinaturalisasi. KNVB dan Ronald Koeman pun bisa mengamankan status Pascal Struijk dengan memanggilnya ke timnas Belanda dalam waktu dekat. Punya kualitas untuk abroad ke Eropa, 3 pemain timnas Indonesia jadi sorotan media asing. Para pemain yang dimaksud adalah Doni Tripamungkas, Ramadan Sananta, dan Muhammad Ferrari. Nama-nama tadi dinilai punya kualitas mumpuni untuk berkarir di luar negeri. Ketiganya bahkan diyakini bisa mengikuti jejak salah satu penggawa timnas Indonesia lain, yakni Marcelino Ferdinand, yang saat ini masih berkarir di Inggris. Marceng sapaan akrabnya, saat ini bermain untuk tim divisi 2 Liga Inggris, Oxford United. Inilah saatnya para pesepak bola muda tanah air berani dan serius mengikuti jejak Marcelino Ferdinand, Oxford United Inggris, menuju jenjang profesional, tulis media Vietnam Soha.pn. Pertama ada Doni Tripamungkas yang tampil bersinar bersama skuad timnas Indonesia U23. Bek Persija Jakarta itu hampir dipastikan bakal kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Meski baru berusia 20 tahun, Doni Tripamungkas dinilai memiliki dasar teknik bermain yang baik serta pemikiran taktis di lapangan. Kemudian ada Ramadan Sananta yang disebut sebagai salah satu striker muda potensial milik Indonesia saat ini. Setelah sempat absen beberapa lama, Sananta perlahan mulai mendapatkan kembali kepercayaan pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Terakhir adalah Muhammad Ferrari yang bermain banyak di Liga 1 musim ini. Bek milik Persija Jakarta ini juga sempat dipercaya Shin Tae-yong untuk menjadi kapten di Piala AFF 2024 lalu. Di turnamen tersebut, Ferrari menunjukkan ketenangan, kepercayaan diri, dan jiwa kepemimpinan yang sangat dibutuhkan jika ingin berlaga di Eropa. Secara spesifik, Doni Tripamungkas, Ramadan Sananta, dan Muhammad Ferrari merupakan 3 pemain yang diharapkan oleh publik Indonesia bisa bersinar dan perlu merantau ke luar negeri dalam waktu dekat. Tutup media Vietnam, Soha.en. Omongan Coach Justin terbukti tentang Rafael Struijk, sang striker dinilai tak cocok di timnas Indonesia. Struijk telah menjadi andalan di skuad timnas Indonesia level senior sejak melakoni laga debutnya pada pertandingan melawan Palestina Juni 2023 lalu. Belakangan, Struijk kesulitan untuk mempertahankan tempatnya di tim senior seiring dengan kehadiran Ole Romeni dan Ragnar Oratmangoen. Sedangkan di level klub, Struijk semakin tidak jelas rimbanya karena tidak pernah dimainkan Brisbane Roar sejak tampil selama 3 menit untuk laga kontra Adelaide United pada 8 Maret 2025. Pada 2025 ini, Struijk hanya bermain total dalam 3 laga saja selama 40 menit. Dia sudah terpinggirkan dari skuad dan ada rumor deras bakal hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang. Situasi Struijk pada saat ini seakan mengonfirmasi yang dikatakan oleh pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin. Menurut Coach Justin, kualitas Struijk masih belum cukup matang untuk tim senior dan dia lebih memilih striker Persis Solo, Ramadan Sananta. Gua mending Ramadan Sananta daripada Rafael Struijk. Kenapa? Struijk ini masih terlalu mentah. Kita lihatlah, di timnas Indonesia, 6 kali jadi starter, baru cetak 1 gol. Kata Coach Justin. Coach Justin berpendapat bahwa fisik Struijk masih terlalu ringkih dibandingkan Sananta, yang merupakan seorang striker murni. Soal memainkan Sananta, Coach Justin pun benar lagi karena Kluivert 2 kali memainkan sang striker Persis Solo sebagai pengganti di bulan Maret lalu. Meski tak menjadi starter, Sananta lebih dipercaya untuk bermain oleh Patrick Kluivert ketika timnas Indonesia membutuhkan striker. Coach Justin mempertegas bahwa kualitas Rafael Struijk tidaklah buruk. Hanya saja, mengingat usianya yang masih 22 tahun, sang striker lebih cocok untuk dimainkan di timnas Indonesia U23.
Jelang debut di Timnas Indonesia, Emil Audero tiba-tiba dapat julukan baru dari media Jepang. Emil Audero menyita perhatian menjelang debutnya bersama Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Emil Audero mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang paling dinanti penampilannya. Peluang Audero untuk debut terbuka lebar di laga krusial melawan Cina pada 5 Juni 2025. Paes dipastikan absen karena akumulasi kartu dan ini bisa menjadi momen pertama Emil unjuk gigi di bawah Mistar Garuda. Audero sendiri bersaing ketat dengan kiper muda potensial seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Secara statistik, performa Emil Audero cukup menjanjikan. Ia tampil 6 kali untuk Palermo di Serie B Italia sejak bergabung pada bursa transfer musim dingin. Dari 9 laga tersebut, Audero mencatat 2 clean sheet dan membantu Palermo naik ke urutan ke-7 klasemen Serie B, termasuk zona playoff promosi. Pengalaman Audero di Serie A bersama Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan membuat publik yakin dirinya bisa jadi pilar tangguh untuk pertahanan Indonesia. Menariknya, perhatian terhadap Emil Audero tidak hanya datang dari dalam negeri. Media Jepang pun ikut menyoroti kiprah sang kiper jelang debutnya bersama Timnas Indonesia. Dalam sebuah artikel yang dirilis docomo.ne.jp, media tersebut menuliskan, kiper Timnas Indonesia Emil Audero yang kini bermain untuk Palermo di Serie B Italia semakin santer disebut-sebut akan menjalani debutnya dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, mereka juga memberikan pujian yang cukup tinggi untuk Audero. Sebagai kiper keturunan Italia-Indonesia, Audero disebut sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Asia berdasarkan rekam jejak kariernya. Julukan penjaga gawang terbaik di Asia dari media Jepang jelas menjadi dorongan moral besar bagi Emil Audero dan publik Indonesia. Apalagi, Timnas kini tengah berjuang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, berada di peringkat keempat dengan 9 poin. Media Vietnam ikut soroti pertemuan pelatih kiper Timnas Indonesia dengan Cyrus Margono. Media Vietnam ikut menyoroti unggahan pelatih kiper Timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, dengan salah satu penjaga gawang keturunan tanah air, Cyrus Margono. Mereka membahas soal kemungkinan Cyrus Margono bergabung ke Timnas Indonesia untuk tampil di Piala AFF U23 2025. Dilaporkan bahwa pelatih kiper tim nasional Indonesia, Sjoerd Woudenberg, terbang langsung ke Kosovo untuk memantau situasi kiper Cyrus Margono, tulis salah satu media Vietnam, soha.tvn. Diketahui, Indonesia tengah mengincar Cyrus Margono untuk posisi penjaga gawang di Timnas U23 yang akan berlaga di ajang AFF U23 Juli mendatang, lanjut mereka. Cyrus Margono pun mengaku sangat gembira bisa bertemu dengan pelatih kiper Timnas Indonesia, imbuh media tersebut. Pemain berdarah campuran Amerika dan Indonesia ini pun gembira bisa dipanggil ke tim Indonesia untuk berlaga di turnamen-turnamen mendatang, tukas mereka. Seperti diketahui, media sosial sempat ramai membahas unggahan Sjoerd Woudenberg di media sosial Instagram. Sang pelatih kiper Timnas Indonesia mengunggah foto bersama Cyrus Margono yang pada saat ini bermain di klub Liga Kosovo, KF Dukakjini. Sebelum memantau langsung Cyrus Margono, Sjoerd Woudenberg juga datang langsung untuk melihat pertandingan Emil Audero di Liga Italia. Ex-pelatih kiper Dewa United itu membeberkan bahwa dirinya hanya memantau para kiper yang tersedia untuk skuad Garuda. Sebagai pelatih kiper, itu adalah tugas saya untuk memantau setiap kemungkinan untuk Timnas Indonesia dan PSSI, kata Woudenberg. Hari ini saya menjalani sesi yang sangat baik dengan Cyrus Margono. Mari lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Tukas Woudenberg. Skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23 dipastikan masuk pot 1 drawing Piala AFF U23 2025. Alasannya, pertama adalah karena pasukan Gerald Vandenburg berstatus sebagai tuan rumah. Kedua, karena pada Piala AFF U23 2023 kemarin, Timnas Indonesia U23 yang kala itu ditangani Shin Tae-yong finish runner-up.
Tak ditutupi lagi, Sandy Walsh ungkap persamaan sepak bola Jepang dan Indonesia. Lewat wawancara di kanal YouTube Indosat Oredu Hachison, Sandy Walsh belak-belakan soal kesannya terhadap sepak bola Jepang dan secara mengejutkan membandingkannya dengan penggemar sepak bola Indonesia. Pemain berusia 30 tahun tersebut mengatakan bahwa kualitas teknis sepak bola di Jepang sangat tinggi, bahkan lebih mengutamakan aspek permainan daripada hanya fisik semata. Gaya bermain di Jepang lebih mengedepankan sepak bola itu sendiri, sementara di Belgia lebih seperti pertarungan. Banyak umpan panjang, permainan cepat, dan duel fisik. Ungkap Sandy. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan sekaligus pengalaman menarik baginya. Ia menyebut bahwa di Jepang, strategi dan teknik sangat diperhatikan, dan suasana pertandingan terasa lebih bersih dari sisi permainan. Tak hanya dari sisi teknis permainan, Sandy juga menyoroti atmosfer di stadion. Menurutnya, dukungan penonton Jepang sangat positif dan damai. Bahkan, ia sempat terkesima melihat supporter dari dua klub yang berbeda bisa duduk berdampingan tanpa masalah saat laga Yokohama F. Marinos menghadapi Hiroshima. Istri saya datang ke pertandingan itu dan kami melihat supporter Hiroshima dan Yokohama duduk bersebelahan. Tidak ada kesulitan, itu sangat istimewa dan merupakan petualangan yang indah, ujarnya. Namun, yang paling menarik adalah pengakuan Sandy Walsh tentang kemiripan antara supporter Jepang dan penggemar timnas Indonesia. Menurutnya, energi positif dari supporter Garuda sangat terasa mirip dengan fans Yokohama F. Marinos. Mereka mendukung kami bahkan saat kami melakukan kesalahan. Mereka tidak langsung mencemooh, tapi tetap memberi semangat. Itu mengingatkan saya pada supporter Indonesia, ucap Sandy Walsh. Sandy menambahkan bahwa di Belgia, tekanan justru terasa lebih keras. Ketika seorang pemain melakukan sedikit kesalahan, teriakan dan kritik tajam langsung dilontarkan oleh para supporter di stadion. Kalau kamu salah umpan 2 kali, mereka langsung berteriak. Tapi di Jepang tidak seperti itu. Supporter lebih memotivasi dan sedikit lebih kritis, saya pikir itu perbedaan yang besar. Jelasnya, dengan segala pengalaman dan pembelajaran yang didapat dari bermain di dua benua berbeda, Sandy Walsh kini merasa berada di titik yang membuatnya lebih matang dan dewasa sebagai pemain. Ia juga tidak menampik bahwa dukungan dari masyarakat Indonesia di Jepang menjadi dorongan moral yang sangat besar baginya. Padahal, bulan Juni masih jauh, Cina sudah ketar-ketir, walaupun menang lawan timnas Indonesia. Menjelang 2 laga pamungkas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim Garuda berada dalam posisi yang menegangkan sekaligus menjanjikan. Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada 5 Juni 2025, kemenangan atas Cina menjadi target paling realistis bagi skuad Garuda, sementara laga kontra Jepang diprediksi akan sangat berat. Namun, hasil dari kedua laga ini masih bisa membawa Indonesia lolos ke babak keempat, atau bahkan langsung ke putaran final, tergantung skenario yang terjadi. Media asal Cina, Sohu, bahkan menyoroti kemungkinan bahwa Cina bisa tersingkir meski menang atas Indonesia jika Indonesia mampu mencuri poin dari Jepang. Faktor selisih gol dan hasil laga lain menjadi penentu yang tak kalah krusial. Menurut laporan Sohu, timnas Cina membutuhkan 2 kemenangan beruntun atas Indonesia dan Bahrain untuk menjaga peluang. Namun, itu saja tak cukup. Jika Jepang kalah dari Indonesia, maka Indonesia juga akan mengoleksi 12 poin, sama seperti China. Tapi, karena selisih gol Indonesia jauh lebih baik, maka Cina tetap bisa gagal lolos, tulis Sohu. Bagi Indonesia, kunci sukses ada pada 2 hal, yakni wajib menang saat melawan Cina di kandang sendiri dan minimalkan kebobolan saat bertandang ke Jepang. Dengan modal 9 poin di tangan, 1 kemenangan dan hasil yang bersahabat dari laga lain bisa cukup untuk membawa Indonesia ke fase berikutnya. Bahkan jika kalah dari Cina, peluang tetap terbuka jika Indonesia mencuri poin di laga terakhir dan unggul dalam selisih gol.
Dengan performa impresif dalam beberapa laga terakhir dan hadirnya pemain-pemain naturalisasi berkualitas, skuad asuhan Kluivert tampak lebih padu dan berpengalaman. Selain itu, dalam sejarah, Indonesia jarang kalah telak dari Cina, menambah keyakinan bahwa peluang tetap terjaga. Jelang lawan Manchester United, pelatih ASEAN All-Stars Kim Sang-sik dibuat pusing gegara pemain timnas Indonesia. Media Vietnam Teto247 melaporkan pelatih Kim Sang-sik kini mulai dibuat bingung dalam meracik tim, salah satunya soal komposisi pemain. Pemain timnas Indonesia Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam menjadi sorotan seusai diutus PSSI masuk skuad ASEAN All-Stars tersebut. Selain kedua pemain Indonesia tersebut, hingga kini sudah ada 14 nama yang masuk dalam skuad ini. Sebelumnya, pelatih kepala timnas Vietnam Kim Sang-sik juga dipilih untuk memimpin ASEAN All-Star dalam laga persahabatan melawan Manchester United, berdasarkan penampilan gemilang mereka di Piala AFF 2024. Namun, salah satu dari dua pemain timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, saat ini terancam tidak bisa ikut dalam ASEAN All-Stars karena terkendala izin dari klub asalnya Persija Jakarta. Hal itu terungkap dari pernyataan pelatih kepala klub Persija Jakarta, Carlos Pena, belum lama ini, yang menyebutkan bahwa pertandingan melawan Manchester United bukanlah pertandingan penting. Sebaliknya, pelatih Carlos Pena ingin Ferrari fokus bermain untuk Persija di Liga. Sementara itu, Asnawi Mangkualam dipastikan sudah mendapat restu dari tim asalnya, Port FC, untuk tampil dalam skuad ASEAN All-Stars, persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Manchester United. Piradol Chamrasamy dan Asnawi Mangkualam, dua pemain Port FC, telah bergabung dengan tim ASEAN All-Stars untuk bermain melawan Manchester United di Kuala Lumpur, Malaysia, tulis Port FC. Selain Ferrari, 2 dari 3 pemain Malaysia yang terpilih juga disebut tak bisa masuk skuad untuk bermain melawan MU. Nicholas Mikkelsen, salah satu dari 3 pemain yang dipilih dari tim nasional Thailand, juga tidak mendapat persetujuan dari tim asalnya Odense, Denmark. Ketidaksepakatan antara kedua klub untuk melepas para pemain ini agaknya akan menyulitkan pelatih Kim Sang-sik dalam mempersiapkan personel dan taktik menghadapi laga ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Apakah Emil Audero terancam batal debu bersama timnas Indonesia di laga kontra Cina? Sang penjaga gawang dihadapkan situasi tak terduga. Emil Audero berpeluang menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero dijadwalkan tampil sebagai starter menggantikan Maarten Paes yang absen akibat akumulasi kartu. Namun, Emil Audero kini menghadapi situasi tak terduga yang bisa menggagalkan momen penting tersebut. Kiper berusia 28 tahun itu masih harus menyelesaikan kewajibannya bersama Palermo, klub yang sedang berjuang menembus babak play-off promosi ke Serie A Italia. Berdasarkan regulasi Serie B, hanya 3 tim yang promosi ke kasta tertinggi, yakni 2 tim teratas klasemen dan 1 tim dari jalur play-off yang melibatkan peringkat ketiga hingga ke-8. Saat ini, Palermo masih berada di posisi ke-7 dengan 45 poin dari 33 laga dengan hasil dari 112 kemenangan, 9 imbang, dan 12 kekalahan. Serie B masih menyisakan 5 pekan hingga akhir musim. Jika Palermo mampu mempertahankan posisi di 8 besar, maka mereka akan masuk babak play-off yang dijadwalkan berlangsung mulai 15 Mei hingga 1 Juni 2025. Ini berarti Emil Audero bisa saja bertanding di final play-off hanya 4 hari sebelum laga timnas Indonesia kontra Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025. Kondisi ini tentu menjadi dilema besar bagi tim pelatih timnas Indonesia. Waktu yang sangat singkat untuk adaptasi, termasuk risiko jet lag, bisa mengganggu kesiapan Emil Audero. Bahkan jika Palermo terus melaju, Audero kemungkinan tidak sempat bergabung dalam sesi latihan intensif sebelum pertandingan tersebut yang sangat penting untuk membangun chemistry dengan lini belakang Garuda. Emil Audero Mulyadi, kiper kelahiran Mataram,
NTB, 18 Januari 1997, resmi menjadi warga negara Indonesia pada 10 Maret 2025 setelah melewati proses naturalisasi. Ia telah dipanggil ke Timnas Indonesia untuk pertandingan sebelumnya melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, namun belum sempat tampil karena masih menjadi cadangan. Pengalaman Audero di Eropa cukup mengesankan. Ia pernah memperkuat klub-klub besar seperti Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan, dan kini sedang menjalani masa peminjaman di Palermo dari Como. Dengan segudang pengalaman itu, kehadirannya di skuad Garuda sangat dinanti untuk memperkokoh lini belakang Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski peluang bermain melawan Cina belum sepenuhnya tertutup, PSSI dan tim pelatih tentu harus menyiapkan rencana alternatif. Pelatih Malaysia sudah tak malu-malu. Lagi bicara soal timnas Indonesia, skuad Patrick Kluivert kini dibilang di level berbeda. Di tengah perkembangan timnas, mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swee, OKS, turut angkat suara. Pelatih yang kini menangani Persis Solo itu memberikan apresiasi tinggi terhadap performa timnas Indonesia yang dinilai mengalami lompatan signifikan. Saya percaya mengejar Piala Dunia bukan hal yang mudah. Tetapi, apa yang bisa kita lihat di Timnas Indonesia? Mereka mempunyai banyak pemain berkualitas, ujar Ong Kim Swee seperti yang dikutip dari situs resmi Liga 1. Ong Kim Swee menegaskan bahwa Timnas Indonesia kini tak bisa dipandang sebelah mata. Ia mengakui bahwa skuad Garuda berada di jalur yang benar untuk mengejar mimpi tampil di Piala Dunia. Saya percaya Timnas Indonesia berada di level berbeda. Mereka mampu untuk berjaya atau mampu ke peringkat lebih tinggi, tambahnya. Pernyataan ini tentu memiliki bobot tersendiri mengingat rivalitas klasik antara Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola. Ketika mantan pelatih Malaysia mulai mengakui kualitas Indonesia secara terbuka, itu menjadi sinyal kuat bahwa kekuatan sepak bola nasional tengah mengalami transformasi besar. Ong juga menyampaikan pandangannya mengenai debut Patrick Kluivert dalam pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025 lalu. Meski mengakui tantangan bagi pelatih baru, ia menyebut laga tersebut sebagai ujian penting. Kalau kami lihat, Timnas Indonesia memiliki sederet pelatih yang baru, dan ini adalah suatu yang perlu kita nantikan, ujarnya. Tak hanya itu, OKS juga mengingatkan bahwa penting bagi Timnas Indonesia untuk mencatatkan kemenangan dalam situasi krusial seperti sekarang. Siapapun pelatih yang mengambil alih pasti memerlukan sedikit waktu. Namun, di situasi ini amat penting untuk Timnas Indonesia untuk mendapat kemenangan agar dapat lolos ke Piala Dunia. Tekanan tentu akan bersama Patrick Kluivert, tegasnya. Dengan 2 laga tersisa di kualifikasi, perjalanan Timnas Indonesia masih penuh tantangan dan tidak akan mudah. Media Vietnam mulai ikut campur. Soal naturalisasi Timnas Indonesia, sebut kalau PSSI-nya Vietnam, VFF, lebih eksklusif. Program naturalisasi yang dijalankan PSSI dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan hasil positif bagi perkembangan Timnas Indonesia. Kehadiran pemain keturunan seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Tom Hee berhasil mengangkat performa Garuda ke level yang lebih kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Meski terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa naturalisasi adalah jaminan prestasi, program ini terbukti membawa angin segar. Menariknya, keberhasilan Indonesia ini juga mulai diikuti oleh negara-negara tetangga. Vietnam dan Malaysia, misalnya, sama-sama aktif menjalankan strategi serupa untuk memperkuat tim nasional masing-masing. Malaysia memilih pendekatan yang relatif mirip dengan Indonesia, yaitu mencari pemain keturunan Melayu atau Asia Tenggara. Namun, mereka juga membuka pintu bagi pemain asing tanpa ikatan darah, seperti Endrick Dos Santos dan Paulo Josue, Brasil, serta Romel Morales, Kolombia. Sementara itu, media Vietnam Vapluat mengklaim bahwa pendekatan Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, lebih eksklusif dan strategis dibandingkan negara-negara lain. Mereka menyoroti keberhasilan naturalisasi Nguyen Xuan Son,
pemain asal Brasil dengan nama lahir Rafaelson. Meski tidak memiliki garis keturunan Vietnam, ia dianggap pantas mendapat paspor Vietnam karena kontribusi dan performanya di Liga Vietnam sejak 2020. Media dan supporter Asia Tenggara telah menyatakan kekaguman terhadap sepak bola Vietnam karena kami secara selektif dan strategis memilih pemain naturalisasi, tulis Va Pluat. Media itu juga menyindir pendekatan naturalisasi massal yang dilakukan oleh negara lain seperti Indonesia, Malaysia, dan China. Alih-alih melakukan seleksi massal seperti tim-tim lain, publik memuji pemain naturalisasi kami seperti Nguyen Xuan Son yang dinilai berbeda dari pemain naturalisasi negara lain. Vietnam menekankan bahwa naturalisasi mereka tidak menghilangkan identitas permainan. Tren naturalisasi sepak bola Vietnam masih mempertahankan jati diri, tidak kehilangan gaya bermain dan semangat juang. Lanjut Va Pluat, mereka memuji integritas dan sikap Rafaelson sebagai faktor utama kesuksesannya menjadi bagian dari tim nasional. Bandingkan dengan Indonesia, yang dalam beberapa waktu terakhir justru mulai lebih fokus kepada pemain berdarah Indonesia. PSSI menarget pemain keturunan yang punya rasa keterikatan emosional dengan tanah air, seperti Justin Hobner dan Jay Itzes. Ini menjadi pembeda dengan era awal naturalisasi, seperti saat Christian Gonzalez, striker asal Uruguay menjadi ikon timnas karena performa gemilangnya di Liga Indonesia. Di sisi lain,